Ganti menteri, ganti kebijakan. Kalimat ini bukan cuma meme, ini sudah jadi semacam course atau kutukan dalam dunia pendidikan Indonesia. Dan ya, it's happening again. Halo semuanya, saya Rifani Tri Aprilia dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta yang akan membahas tentang profil pelajar Pancasila. Dan baru-baru ini, pertengahan tahun 2025, dunia pendidikan Indonesia kembali dihebohkan dengan perubahan besar. Profil pelajar Pancasila atau yang kita kenal dengan sebutan P5, yang bahkan belum semua sekolah di Indonesia terapkan dengan baik. Tiba-tiba diganti jadi profil lulusan 8 dimensi. Nah, P5 yang baru jalan beberapa tahun, yang ribuan guru baru mulai paham cara implementasinya, yang banyak sekolah masih struggle ngerjainnya, sekarang diganti lagi. Dan yang lebih bikin gregetan, perubahan ini datang dari Permendikdasmen nomor 10 dan 13 tahun 2025 yang baru aja diterbitin. Artinya, ofisial, legal, wajib diterapkan. Di video ini, saya akan bedah tuntas apa sih bedanya P5 dengan profil lulusan 8 dimensi, kenapa harus diganti, dan yang paling penting, apakah ini benar-benar perubahan untuk kemajuan pendidikan atau cuma rebranding politik yang bikin guru, siswa, dan orang tua semakin pusing. Oke, sebelum kita terlalu jauh, mari kita pahami dulu nih apa yang sebenarnya terjadi. Profil pelajar Pancasila atau P5 diluncurkan sebagai bagian dari kurikulum Merdeka di era Menteri Nadiem Makarim, resminya melalui Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022. P5 ini punya 6 dimensi karakter yang ingin dibentuk. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Tapi kemudian di Juli 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru, yaitu Abdul Muati, menerbitkan Permendikdasmen nomor 10 dan 13 tahun 2025. Dan di situ disebutkan bahwa profil pelajar Pancasila diganti jadi profil lulusan dengan 8 dimensi. Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 yang jadi landasan P5 dicabut, dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, 8 dimensi profil lulusan yang baru adalah pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kedua, kewargaan, ketiga, penalaran kritis, keempat, kreativitas, kelima, kemandirian, keenam, kolaborasi, dan yang ketujuh, kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi. Kata pemerintah ini bukan penghapusan nilai-nilai Pancasila, ini pengembangan dan penguatan. Sekarang pertanyaan besarnya, kenapa harus diganti? Nah, menurut Tony Toharudin dan pejabat Kemendikdasmen, perubahan ini dilakukan untuk yang pertama, memperkuat posisi karakter dan kompetensi sebagai bagian SKL. Jadi, P5 dianggap hanya sebagai proyek sampingan dan profil lulusan menempatkannya sebagai standar kompetensi yang harus dicapai. Kemudian yang kedua, menyempurnakan sesuai kebutuhan abad 21. Jadi, tambahan dimensi kesehatan dan komunikasi dianggap lebih relevan dengan kebutuhan masa kini. Kemudian yang ketiga, mengintegrasikan dengan pendekatan deep learning. Jadi, profil lulusan adalah salah satu pilar dari pembelajaran mendalam yang sekarang diwajibkan. Yang keempat, bukan penghapusan nilai Pancasila. Jadi, nilai-nilai tetap ada, cuma diperkuat dan diperluas aja. Kedengarannya reasonable kan? But let's be real here, ada beberapa pertanyaan kritis yang perlu kita ajuin. Yang pertama, timingnya mencurigakan nih. Ganti menteri, langsung ganti kebijakan. This is classic.
Setiap menteri baru ingin punya legasinya sendiri. Dan cara paling gampang, ubah kebijakan pendahulu. Yang kedua, kurikulum merdeka belum merata. Guys, kurikulum merdeka baru resmi jadi kurikulum nasional tahun 2024. Masih ada sekolah yang baru mulai implementasi, bahkan ada yang masih pakai kurikulum 13. P5-nya aja belum jalan sempurna. Kok udah diganti lagi? Yang ketiga, guru masih adaptasi. Ribuan guru baru selesai pelatihan P5, mereka baru mulai cara bikin proyek, cara penilaiannya, dan cara pelaporannya. Sekarang harus mulai dari nol lagi. Keempat, perubahan yang tidak substantif. Kalau kita lihat secara jujur, perubahan dari P5 ke profil lulusan 8 dimensi itu lebih banyak di tataran istilah dan struktur administratif. Esensinya ya hampir sama, tapi pertanyaannya, apakah worth it untuk bikin heboh seperti ini kalau cuma perubahan kosmetik? Yang kelima, beban administratif bertambah. Setiap perubahan kebijakan sama dengan bertambahnya dokumen yang harus dibuat guru. Kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP harus direvisi, RPP harus disesuaikan, format penilaian harus diubah. Guru yang sudah kelelahan dengan beban administratif sekarang harus kerja ekstra lagi. Oke guys, ini bukan pertama kalinya. Mari kita flashback sejenak. Di tahun 1947 namanya Kurikulum Pendidikan Sekolah Rendah yang kemudian di tahun 1964 namanya Rencana Pendidikan. Kemudian di 1968 namanya Kurikulum SD, SMP, SMA. Kemudian di 1975 Kurikulum Berbasis Tujuan dan 1984 CBSA atau Cara Belajar Siswa Aktif. Kemudian di tahun 1994 namanya berubah menjadi Kurikulum 1994 dan di 2004 berganti menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK. Kemudian di 2006 kurikulum berganti lagi menjadi Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP dan 2013 berganti lagi menjadi Kurikulum 2013 atau yang biasa disebut Kurtilas. Di 2022 namanya berganti menjadi Kurikulum Merdeka dan di 2025 sekarang Kurikulum Merdeka plus profil lulusan 8 dimensi. Nah, sekarang bandingkan dengan negara-negara maju seperti Finlandia. Kurikulum mereka relatif stabil sejak tahun 1970-an dengan revisi minor setiap 10 tahun dan kemudian di Singapura perubahan kurikulum dilakukan secara gradual dengan evaluasi menyeluruh. Kemudian Jepang, revisi kurikulum dilakukan setiap 10 tahun dengan proses yang sangat matang. Apa penyebabnya? Yang pertama, politisasi pendidikan. Jadi setiap rezim atau menteri ingin punya legasi. Kemudian yang kedua, kurangnya riset dan evaluasi. Perubahan dilakukan tanpa data yang cukup tentang efektivitas kurikulum sebelumnya. Kemudian yang ketiga, tidak ada perencanaan jangka panjang. Jadi pendidikan diperlakukan sebagai proyek jangka pendek. Kemudian yang keempat, kurangnya konsistensi kebijakan. Jadi, tidak ada komitmen untuk menjalankan satu sistem minimal 10 tahun. Dan dampaknya, guru kelelahan harus terus adaptasi. Kemudian siswa jadi kelinci percobaan, kualitas pendidikan tidak meningkat signifikan, dan Indonesia tetap stuck di peringkat bawah PISA. Tragis, tapi itu realitanya. Jadi, what now? Kita cuma bisa pasrah dan ikutin aja? No, ada beberapa hal yang bisa dan harus dilakukan. Yang pertama, untuk pemerintah, yaitu moratorium perubahan kurikulum. Ya, minimal 10 tahun tidak boleh ada perubahan besar. Fokus pada implementasi dan evaluasi, juga jangan ganti menteri, ganti kurikulum. Yang kedua, evaluasi berbasis data. Jadi, setiap perubahan harus didahului riset mendalam, libatkan praktisi, akademisi, guru, dan siswa, dan juga transparansi data evaluasi. Kemudian, untuk para guru, fokus pada esensi bukan administrasi. Jadi, jangan terjebak di dokumen. Yang penting, proses pembelajarannya berkualitas dan administrasi dibuat sepraktis mungkin. Kemudian,
Jangan lupa untuk kolaborasi dan sharing. Saling bantu sesama guru, share best practice, support system yang kuat. Nah, kemudian untuk orang tua, jangan panik. Perubahan kebijakan bukan berarti anak Anda rugi. Fokus pada karakter dan kompetensi anak, komunikasi dengan sekolah juga. Kemudian yang kedua, be supportive. Guru juga struggle, jadi orang tua harus beri dukungan bukan tambahan beban. Dan kolaborasi untuk kebaikan anak. Dan yang terakhir untuk siswanya nih, tetap fokus belajar aja bukan kebijakan. Mau P5 atau profil lulusan, yang penting kamu belajar dengan baik. Kembangin karakter dan kompetensi, dan jangan jadi korban kebingungan orang dewasa. So, kembali ke pertanyaan awal, apakah pergantian profil pelajar Pancasila jadi profil lulusan 8 dimensi ini benar-benar untuk kemajuan pendidikan? Secara konsep, penambahan dimensi kesehatan dan komunikasi itu sudah bagus ya. Integrasi dengan deep learning juga menjanjikan. Tapi timingnya buruk, sangat disayangkan. Prosesnya terburu-buru dan implementasinya membebani guru dan sekolah yang sudah overload. Yang lebih menyedihkan lagi adalah ini menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia masih diperlakukan sebagai ajang eksperimen tanpa henti. Siswa jadi kelinci percobaan, guru jadi operator mesin yang terus harus diganti manualnya, dan orang tua jadi penonton bingung. Tapi yang pasti perubahan akan terus terjadi dan kita harus tetap survive. Oke, itu tadi analisis saya tentang pergantian P5 jadi profil lulusan 8 dimensi. Kalian setuju nggak nih? Atau nggak setuju? Punya pengalaman sebagai guru atau orang tua yang mengalami perubahan ini? Atau kalian yang menjadi siswanya? Baiklah, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.